Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, bayangkan sejenak suasana malam di rumah. Lampu kamar mulai diredupkan udara, terasa sejuk, tubuh perlahan bersiap untuk beristirahat. Namun berapa kali Bapak terbangun di pagi hari dengan tubuh lemas, pikiran berat dan semangat yang terasa memudar, meski sudah tidur semalaman. Pernahkah Bapak merasa malam yang seharusnya memulihkan tenaga justru berlalu tanpa memberi kekuatan baru? Jika Bapak mau bertahan 5 menit ke depan, saya akan tunjukkan satu cara sederhana yang bisa membuat malam ini menjadi awal dari vitalitas baru. Di usia kita sekarang, setiap malam seharusnya menjadi waktu emas bagi tubuh untuk memperbaiki sel, memulihkan tenaga, dan menyiapkan kekuatan untuk esok hari. Banyak pria seusia Bapak yang saya temui berkata, mungkin ini saatnya menerima bahwa tenaga berkurang, gairah menurun, dan vitalitas tak lagi seperti dulu. Tetapi izinkan saya bertanya, bagaimana jika semua itu bukan sekadar akibat usia? Bagaimana jika tubuh sebenarnya masih punya cadangan kekuatan, hanya saja kita belum memberinya sinyal dan bahan bakar yang tepat? Malam hari menyimpan sebuah rahasia yang sering terabaikan. Rahasia ini tidak melibatkan obat-obatan suntikan atau peralatan mahal. Rahasia ini adalah satu kebiasaan kecil yang bisa dilakukan di rumah, hanya butuh 1 sendok kecil. Dan jika dilakukan dengan benar, Bapak bisa merasakan perubahan nyata sejak pagi berikutnya. Energi terasa penuh, pikiran lebih jernih, bahkan hubungan dengan pasangan pun kembali hangat. Hari ini saya akan mengajak Bapak menelusuri kebiasaan sederhana ini, memahami mengapa ia begitu berpengaruh bagi tubuh dan bagaimana Bapak bisa memulainya malam ini juga. Jangan lewatkan satu pun bagian, karena di akhir saya akan membagikan cara mengombinasikan beberapa bahan alami agar efeknya meningkat berkali lipat hanya dalam 2 minggu. Perkenalkan, saya berusia hampir 60 tahun, dan selama lebih dari 20 tahun, saya mendedikasikan hidup untuk mendampingi kesehatan pria dan lansia di berbagai daerah Indonesia. Dari kota besar hingga desa-desa terpencil, saya bertemu dengan ribuan pasien yang membawa keluhan serupa cepat lelah, sulit tidur, nyenyak semangat hidup menurun, dan rasa percaya diri yang perlahan memudar. Saya paham betul perasaan itu. Tidak mudah menerima ketika tubuh tak lagi sekuat dulu. Ketika bangun pagi terasa berat, dan kegiatan sehari-hari mulai kehilangan keceriaan. Tetapi pengalaman saya menunjukkan melemahnya tubuh bukanlah akhir dari segalanya. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, asalkan mendapat sinyal dan nutrisi yang tepat. Banyak pria yang saya dampingi berhasil mengembalikan vitalitas mereka bukan dengan obat mahal atau terapi rumit, melainkan melalui perubahan kecil yang konsisten. Dan salah satu perubahan itu dimulai di malam hari sebelum mereka terlelap. Hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak kebiasaan sederhana yang telah terbukti membawa dampak besar bagi kesehatan. Kebiasaan ini bisa Bapak lakukan sendiri di rumah tanpa biaya besar, namun memberi hasil yang bertahan lama. Bapak yang saya hormati, malam hari adalah fase paling berharga bagi tubuh kita. Saat kita terlelap, organ dan sistem tubuh bekerja secara diam-diam namun sangat aktif. Sel-sel yang rusak diperbaiki, hormon-hormon penting diproduksi, racun dibersihkan dari darah, dan otak mengatur ulang memori serta emosi. Proses ini adalah pondasi bagi kesehatan kita di hari berikutnya. Di usia muda semua mekanisme itu berjalan cepat dan efisien. Tetapi seiring bertambahnya usia, proses pemulihan melambat. Produksi hormon seperti testosteron dan hormon pertumbuhan berkurang, pembuluh darah mulai kehilangan elastisitas, dan sel-sel membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki diri. Jika malam hari tidak dimanfaatkan dengan baik, tubuh akan kekurangan energi, mudah lelah, dan rentan terhadap penyakit. Sebuah penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa kualitas tidur yang baik ditambah dengan asupan nutrisi tertentu sebelum tidur dapat meningkatkan regenerasi sel dan keseimbangan hormon hingga 20% pada pria usia di atas 55 tahun. Artinya apa yang Bapak lakukan sebelum tidur memiliki pengaruh langsung terhadap kekuatan tubuh esok paginya. Sayangnya banyak orang melewatkan waktu emas ini tanpa sadar. Ada yang tidur dalam keadaan perut benar-benar kosong, membuat tubuh kekurangan bahan bakar untuk proses perbaikan. Ada pula yang memilih asupan yang keliru,
seperti kopi pekat makanan tinggi gula atau gorengan yang membebani pencernaan dan membuat tidur gelisah. Hasilnya bukannya bangun segar tubuh, justru terasa lemah dan pikiran berat. Kabar baiknya malam ini, Bapak bisa memulainya dengan langkah yang sangat sederhana. Hanya dengan 1 sendok kecil, bahan alami tubuh akan mendapatkan sinyal dan nutrisi yang tepat untuk memulihkan tenaga, menenangkan pikiran, dan menyiapkan energi seperti masa-masa terbaik dulu. Bayangkan tubuh seperti sebuah bengkel yang bekerja secara diam-diam di malam hari. Jika bahan dan alat tersedia, lengkap perbaikan berjalan mulus, dan hasilnya maksimal. Tetapi, jika bahan kurang atau keliru prosesnya terhambat, itulah sebabnya memilih asupan yang tepat sebelum tidur adalah kunci. Malam hari bukan hanya waktu beristirahat, melainkan saat menyiapkan kemenangan kesehatan untuk esok pagi. Bapak yang saya hormati, banyak pria usia lanjut yang tanpa sadar melakukan kebiasaan di malam hari yang justru melemahkan tubuh. Salah satu yang paling sering adalah melewatkan makan malam sama sekali. Banyak yang beralasan takut berat badan naik, takut gula darah melonjak, atau merasa tidak lapar. Padahal tidur dalam keadaan perut benar-benar kosong membuat tubuh kekurangan bahan bakar untuk memperbaiki sel dan memproduksi hormon. Kesalahan lain adalah memilih camilan yang salah. Makanan manis seperti kue minuman bersoda atau gorengan mungkin terasa nikmat, tetapi kandungan gula dan lemak trans di dalamnya dapat mengganggu keseimbangan gula darah, membuat tidur gelisah dan membebani jantung. Begitu pula dengan makanan tinggi garam yang bisa meningkatkan tekanan darah dan membuat ginjal bekerja lebih keras saat seharusnya beristirahat. Kebiasaan minum kopi atau teh pekat sebelum tidur juga menjadi penyebab umum sulit tidur pada lansia. Kafein dan tanin yang terkandung di dalamnya dapat merangsang sistem saraf, membuat tubuh sulit rileks dan mengurangi kualitas tidur. Dalam sebuah pengamatan di komunitas lansia di Surabaya, lebih dari 70% anggotanya mengaku sering mengonsumsi kopi kental atau camilan tinggi gula sebelum tidur. Dan mayoritas mengeluhkan tidur tidak nyenyak serta bangun dengan badan lemas. Semua kebiasaan ini tampak sepele, tetapi jika dilakukan terus-menerus akan mengganggu proses pemulihan tubuh. Kuncinya bukan menghindari makan malam, melainkan memilih jenis makanan yang tepat untuk membantu tubuh memperbaiki diri sepanjang malam. Bapak yang saya hormati, memilih makanan 1 sendok sebelum tidur tidak bisa sembarangan. Kuncinya adalah memastikan asupan tersebut mengandung nutrisi yang mendukung proses pemulihan tubuh di malam hari. Ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih makanan yang kaya magnesium. Mineral ini membantu otot dan saraf lebih rileks, menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan kualitas tidur. Kedua, pastikan ada kandungan asam amino seperti triptofan dan arginin. Triptofan membantu otak memproduksi serotonin dan melatonin yang mengatur siklus tidur, sedangkan arginin mendukung pelebaran pembuluh darah melalui peningkatan nitric oxide. Ketiga, pilih sumber protein berkualitas tinggi. Protein menjadi bahan baku utama untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan menjaga massa otot tetap terpelihara. Keempat, utamakan lemak sehat seperti omega 3 atau lemak tak jenuh yang baik untuk jantung dan hormon. Hindari makanan yang tinggi, gula tambahan garam berlebih, atau mengandung kafein. Meskipun hanya 1 sendok, kualitas nutrisinya menentukan manfaat yang Bapak dapatkan. Penelitian di Institut Gizi Indonesia menunjukkan lansia yang rutin mengonsumsi makanan kaya magnesium dan protein sebelum tidur mengalami peningkatan energi pagi hari hingga 18% setelah 14 hari. Dengan prinsip ini kita bisa memilih makanan sederhana namun efektif untuk mengembalikan vitalitas. Bapak yang saya hormati, kacang almond adalah salah satu sumber magnesium terbaik yang dapat membantu tubuh rileks sebelum tidur. Magnesium menenangkan otot, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi ketegangan saraf sehingga kualitas tidur meningkat. Selain itu, almond mengandung triptofan yang membantu otak memproduksi serotonin dan melatonin, 2 hormon penting pengatur siklus tidur. Bagi pria lansia, magnesium juga berperan menjaga kadar testosteron tetap stabil. Kekurangan magnesium dalam jangka panjang dapat menurunkan hormon ini, berdampak pada energi, kekuatan otot, dan gairah hidup. Almond juga kaya lemak sehat yang baik untuk jantung dan pembuluh darah.
Lemak tak jenuh tunggal di dalamnya membantu menurunkan kolesterol jahat, menjaga kelenturan pembuluh, dan mendukung sirkulasi darah. Dalam sebuah pengamatan kecil di komunitas pria usia 60 plus di Bandung, mereka yang rutin mengonsumsi 1 sendok makan almond tanpa garam setiap malam selama 2 minggu melaporkan tidur lebih nyenyak dan bangun pagi dengan tubuh lebih segar. Cara konsumsinya sederhana Bapak, bisa makan langsung 1 sendok makan almond utuh, atau memotongnya kecil dan menambahkannya ke yogurt tanpa gula. Pastikan memilih almond alami tanpa tambahan gula atau garam berlebih agar manfaatnya maksimal. Konsistensi adalah kunci, dan 1 sendok kecil setiap malam bisa memberi perubahan besar. Madu murni bukan hanya pemanis alami, tetapi juga sumber energi yang membantu proses pemulihan tubuh di malam hari. Kandungan glukosa alaminya membantu hati melepaskan insulin dalam jumlah kecil yang kemudian memudahkan triptofan masuk ke otak dan meningkatkan produksi melatonin untuk tidur nyenyak. Selain itu, madu memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri alami. Mengonsumsi madu murni secara teratur dapat membantu mengurangi peradangan ringan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menstabilkan kadar gula darah dalam batas sehat. Bagi pria lansia, madu juga membantu menjaga stamina dan mencegah penurunan energi di pagi hari. Tidak heran jika madu telah digunakan sebagai salah satu obat alam sejak dahulu dan direkomendasikan dalam pengobatan tradisional. Dalam pengalaman saya mendampingi komunitas di Makassar, banyak pria lansia yang mengganti minuman manis buatan dengan 1 sendok teh madu murni dalam air hangat sebelum tidur. Hasilnya mereka melaporkan tidur lebih tenang dan jarang terbangun di malam hari. Saya teringat pada Pak Ahmad, 67 tahun dari Solo. Selama bertahun-tahun, beliau hampir setiap malam terbangun 3 kali karena kram kaki dan sulit tidur kembali. Setelah 2 minggu rutin minum 1 sendok teh madu murni dalam air hangat sebelum tidur, beliau bercerita tidurnya kini nyenyak, kram hilang, dan paginya bisa bersepeda santai bersama cucu. Melihat senyum dan semangat beliau pagi itu, saya tahu kebiasaan kecil ini telah benar-benar mengubah harinya. Yang terpenting adalah memastikan madu yang digunakan murni, bukan yang sudah dicampur sirup gula atau pemanis buatan. Cukup 1 sendok teh madu sebelum tidur diminum langsung, atau dicampur air hangat sudah mampu memberi manfaat nyata bagi tubuh. Pisang matang adalah buah yang kaya akan kalium, magnesium, dan vitamin B6. Kalium dan magnesium bekerja sama merilekskan otot, menstabilkan detak jantung, dan menenangkan sistem saraf. Vitamin B6 membantu mengubah triptofan menjadi serotonin yang meningkatkan suasana hati dan mempersiapkan tubuh untuk tidur. Untuk pria lansia, pisang juga membantu mengurangi kram otot malam hari yang sering mengganggu tidur. Kalium di dalamnya membantu mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah yang penting untuk kesehatan jantung. Namun pisang juga mengandung gula alami, sehingga takarannya perlu diperhatikan. Terlalu banyak dapat memicu lonjakan gula darah yang justru mengganggu tidur. Porsi ideal adalah setengah hingga 1 buah pisang ukuran, sedang dikonsumsi sekitar 30 menit sebelum tidur. Pisang dapat dimakan langsung atau dipotong-potong, lalu dicampur dengan yogurt tanpa gula, untuk manfaat ganda kombinasi probiotik dan mineral yang mendukung pencernaan dan kualitas tidur. Di Yogyakarta, saya pernah membimbing sekelompok pria usia 65 plus yang rutin makan setengah buah pisang sebelum tidur. Setelah 2 minggu sebagian besar melaporkan tidur lebih nyenyak, berkurangnya kram malam dan bangun pagi dengan badan lebih ringan. Pisang matang adalah pilihan sederhana, murah, dan mudah didapat, namun manfaatnya untuk pemulihan malam sangat besar jika dikonsumsi dengan porsi yang tepat. Dan jika Bapak pikir manfaat pisang sudah luar biasa, tunggu sampai Bapak mendengar bahan berikutnya yang diam-diam menjaga hormon pria tetap stabil. Biji labu mungkin tampak sederhana, tetapi kandungan nutrisinya sangat berharga bagi pria lansia. Biji ini kaya akan seng, zinc, dan asam aminoarginin. Seng berperan penting dalam produksi testosteron, sementara arginin membantu melebarkan pembuluh darah melalui peningkatan produksi nitric oxide yang penting untuk sirkulasi darah termasuk ke organ vital. Selain itu, biji labu mengandung magnesium, zat besi, dan lemak sehat yang mendukung fungsi saraf serta menjaga kesehatan jantung.
Mengunyah 1 sendok makan biji labu sebelum tidur dapat membantu tubuh memperbaiki jaringan serta menjaga fungsi reproduksi tetap optimal. Dalam pengamatan di komunitas pria lansia di Medan, mereka yang rutin mengonsumsi biji labu panggang tanpa garam selama 3 minggu mengalami perbaikan tekanan darah dan merasa lebih bertenaga di pagi hari. Cara mengonsumsinya mudah, pilih biji labu yang dipanggang tanpa garam atau minyak berlebih. Bapak bisa memakannya langsung atau mencampurnya ke dalam yogurt tanpa gula. Dengan porsi 1 sendok makan setiap malam, manfaatnya akan terasa jika dilakukan secara konsisten. Telur rebus adalah sumber protein berkualitas tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak selama tidur. Di dalamnya terdapat asam amino esensial, lemak sehat, vitamin D, dan kolin yang mendukung fungsi otak serta sistem saraf. Bagi pria lansia, asupan protein sebelum tidur membantu mencegah penurunan massa otot dan menjaga metabolisme tetap aktif di malam hari. Kolin dalam telur juga berperan penting menjaga daya ingat dan fokus, membantu mengurangi risiko penurunan fungsi kognitif. Penelitian di Universitas Airlangga menunjukkan lansia yang mengonsumsi protein berkualitas sebelum tidur mengalami perbaikan kekuatan otot dalam 4 minggu. Porsi ideal adalah 1 butir telur rebus dikonsumsi utuh tanpa tambahan garam. Telur sebaiknya direbus, bukan digoreng, untuk menghindari lemak trans dari minyak. Dalam komunitas lansia di Pontianak, kebiasaan ini membantu banyak pria merasa lebih segar di pagi hari dan memiliki stamina lebih baik saat beraktivitas. Yogurt Greek tanpa gula adalah sumber protein kasein yang dicerna lambat, memberikan pasokan asam amino stabil sepanjang malam. Kandungan probiotiknya membantu menjaga kesehatan pencernaan yang secara tidak langsung mendukung penyerapan nutrisi dan produksi hormon. Yogurt juga kaya kalsium dan vitamin B12. Kalsium penting untuk kontraksi otot yang sehat dan menjaga ritme jantung stabil, sedangkan vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga energi. Bagi pria lansia, mengonsumsi yogurt sebelum tidur membantu tidur lebih nyenyak dan mendukung pemulihan otot. Dalam komunitas di Bali, pria yang rutin makan 2 sendok yogurt Greek tanpa gula dengan tambahan biji labu melaporkan pencernaan lebih lancar dan energi pagi yang lebih stabil setelah 3 minggu. Cara terbaik mengonsumsi adalah 2-3 sendok makan yogurt Greek tanpa gula bisa dimakan langsung atau dicampur almond atau biji labu. Hindari yogurt yang mengandung pemanis buatan atau perisa tambahan agar manfaatnya maksimal. Yogurt Greek tanpa gula sederhana, namun kuat efeknya jika dijadikan bagian dari rutinitas malam. Dengan kombinasi probiotik, protein, dan mineral, tubuh akan mendapat dukungan optimal selama tidur. Bapak yang saya hormati, meskipun setiap makanan tadi sudah memberi manfaat besar, mengombinasikannya dengan tepat dapat memperkuat efeknya. Prinsipnya adalah memadukan nutrisi yang saling mendukung magnesium dan triptofan untuk relaksasi, protein untuk perbaikan sel, serta lemak sehat untuk menjaga hormon stabil. Contohnya, mencampur yogurt Greek tanpa gula dengan biji labu akan memberikan kombinasi probiotik, protein, kasein, seng, dan arginin, mendukung pencernaan hormon serta sirkulasi darah sekaligus. Atau memadukan madu murni dengan potongan pisang matang yang menyediakan energi alami, melatonin, kalium, dan magnesium untuk tidur lebih nyenyak. Bapak bisa mencoba variasi ini sesuai selera, tetapi tetap perhatikan porsinya. Ingat, kombinasi ini bukan sekadar enak, ia memberi tubuh bahan bakar untuk tidur nyenyak, bangun segar, dan menjaga vitalitas setiap hari. Kombinasi sederhana yang dikonsumsi secara konsisten setiap malam akan membuat tubuh Bapak mendapatkan dukungan nutrisi lengkap, sehingga proses pemulihan berjalan maksimal saat tidur. Bapak yang saya hormati, tubuh kita merespons kebiasaan baru secara bertahap, dan perubahan ini bisa Bapak rasakan dalam 3 fase waktu yang jelas. Dalam 7 hari pertama, biasanya kualitas tidur mulai membaik. Bapak akan merasa lebih mudah terlelap, jarang terbangun di tengah malam, dan bangun dengan kepala yang terasa lebih ringan. Beberapa orang juga mulai merasakan berkurangnya nyeri otot atau kram malam karena mineral seperti magnesium dan kalium sudah mulai bekerja. Memasuki hari ke-14, efeknya semakin terasa. Energi di pagi hari meningkat, semangat untuk beraktivitas kembali, dan konsentrasi lebih terjaga.
Pada tahap ini, tubuh sudah mulai menyesuaikan pola produksi hormon, sehingga suasana hati pun cenderung lebih stabil. Banyak pria melaporkan bahwa hubungan dengan pasangan juga terasa lebih harmonis karena mereka merasa lebih bugar. Setelah 30 hari, manfaatnya menjadi lebih menyeluruh. Stamina fisik meningkat, tidur malam terasa dalam, dan memulihkan serta gairah hidup kembali seperti dulu. Fungsi otot, daya tahan tubuh, dan sirkulasi darah lebih optimal. Pada titik ini, kebiasaan mengonsumsi 1 sendok sebelum tidur sudah menjadi rutinitas yang otomatis dilakukan tanpa harus diingatkan. Kuncinya adalah konsistensi. Jangan tergesa-gesa mengharapkan hasil instan, karena perubahan yang bertahan lama dibangun dari kebiasaan yang diulang setiap hari. Dengan kesabaran Bapak akan merasakan tubuh merespons dengan kekuatan baru secara nyata. Bapak yang saya hormati, meskipun 1 sendok sebelum tidur menggunakan bahan alami, tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan demi keamanan. Bagi Bapak yang memiliki riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit ginjal, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai, terutama jika bahan mengandung gula alami, seperti madu atau kalium tinggi seperti pisang dan biji labu. Perhatikan porsi yang dianjurkan, yaitu sekitar 1 sendok makan atau sesuai bahan yang digunakan. Mengonsumsi berlebihan tidak membuat hasil lebih cepat, justru dapat membebani pencernaan atau meningkatkan kadar gula dan lemak darah. Hindari memilih bahan yang sudah diproses dengan tambahan gula garam atau pemanis buatan berlebih karena dapat mengurangi manfaat dan memberi efek samping. Pastikan juga bahan dalam kondisi segar dan disimpan dengan benar untuk mencegah kontaminasi. Jika setelah mengonsumsi muncul reaksi seperti gatal, sesak napas, atau gangguan pencernaan, segera hentikan dan periksa ke tenaga medis. Ingat, tujuan dari kebiasaan ini adalah membantu tubuh pulih dengan aman dan alami. Dengan memperhatikan aturan ini, Bapak dapat memperoleh manfaat maksimal tanpa risiko yang tidak diinginkan. Bapak yang saya hormati, kesehatan bukan hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keputusan yang kita ambil setiap hari. 1 sendok kecil sebelum tidur mungkin terdengar sederhana, tetapi jika dilakukan konsisten, ia bisa menjadi kunci untuk tidur yang lebih nyenyak, energi yang lebih penuh di pagi hari, dan vitalitas yang terjaga hingga usia lanjut. Mulailah dari malam ini. Pilih salah satu bahan yang sudah saya jelaskan, siapkan dengan takaran yang tepat, dan rasakan perbedaannya dari hari ke hari. Jangan menunggu sampai tubuh memberi peringatan keras. Semakin cepat Bapak memulai, semakin cepat pula tubuh merespons dengan kekuatan baru yang dirasakan. Saya ingin mengajak Bapak berbagi pengalaman. Tuliskan di kolom komentar usia Bapak sekarang dan bahan apa yang akan Bapak coba malam ini. Siapa tahu cerita Bapak bisa menginspirasi pria lain di luar sana untuk memulai perubahan. Bapak yang saya hormati, kesehatan bukanlah hadiah yang datang begitu saja, tetapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan ingat, setiap malam yang terlewat tanpa kebiasaan ini berarti 1 kesempatan pemulihan yang hilang. Malam ini mungkin terlihat seperti malam biasa, tetapi bisa menjadi awal dari babak baru. Dalam hidup Bapak tidur, yang lebih nyenyak, energi yang lebih penuh, dan vitalitas yang kembali seperti dulu. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka berlangganan saluran ini dan menyalakan lonceng notifikasi agar Bapak selalu mendapatkan pembahasan kesehatan penting berikutnya. Bagikan juga video ini kepada saudara, sahabat, atau rekan yang ingin menjaga kesehatan dan vitalitas pada usia emas. Jika malam ini Bapak memutuskan mencoba salah satu bahan yang saya jelaskan, tuliskan pengalaman dan perubahan yang Bapak rasakan di kolom komentar. Siapa tahu cerita sederhana Bapak bisa menjadi penyemangat bagi ribuan pria lain untuk memulai langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi hidup mereka. Semoga Allah senantiasa melindungi Bapak dengan kesehatan yang optimal, tubuh yang kuat, hati yang tentram, serta semangat hidup yang tak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.